Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Suwarto dari kelas 12 MIPA kelas 19. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum biologi, yaitu osmosis. Nah, tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa adanya peristiwa osmosis. Lalu kedua, untuk mengetahui potensial air pada sel yang dilarutkan pada larutan yang hipotonis dan hipertonis. Lalu yang terakhir adalah untuk mengamati perubahan kentang pada larutan tersebut. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama kita butuh kentang, kita butuh gelas plastik sebanyak 4 biji. Lalu kita juga perlu air keran dan garam. Lalu juga ada pisau dan juga spidol. Langkah pertama yaitu adalah kupas kentangnya. Tadi kupas, lalu kita potong menjadi 4 bagian yang sama rata. Ya, kita sudah mempunyai 4 keping kentang yang kurang lebih ukurannya sama rata. Lalu langkah berikutnya, kita ambil gelas airnya. Sebelumnya kita label dulu, namakan dulu. Lalu kita isi air dalam 3 gelas ini. Pokoknya harus sama ya. Lalu untuk gelas C dan D kita tambahkan garam. Untuk gelas C kita tambahkan 1 sendok teh garam. Ini kita ratakan dulu agar sama. Lalu gelas D kita tambahkan 2 sendok teh garam. Lalu kita aduk rata. Lalu kita masukkan 4 keping kentang ini ke masing-masing gelas. Gelas A yang sudah ada airnya, gelas B yang diisi air keran, gelas C 1 sendok teh larutan garam, dan gelas D 2 sendok teh larutan garam. Ya, setelah kentangnya dimasukkan ke dalam gelas, kita tandai dengan spidol volume airnya ya. Lihat. Lalu kita tunggu selama 30 menit.
A little longer than a few minutes later. Ya, ini setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, kita akan memperhatikan perubahan pada kentangnya. Untuk kentang di gelas A tidak terjadi perubahan, masih sama, teksturnya juga sama, volumenya juga sama, masih seperti ini. Lalu untuk kentang di gelas B yang mana dicelupkan ke air keran, ini ukurannya lebih besar ya. Lalu juga teksturnya dia lebih keras dan volume airnya ini berkurang dari sebelumnya. Kita lihat lebih keras. Lalu untuk kentang yang di gelas C, ukurannya dia nih lebih kecil dari sebelumnya, yang mana volume airnya juga meningkat dan juga dia tuh lebih lentur, teksturnya lebih lembek ya. Dan juga yang di gelas D, ini juga ukuran kentangnya mengecil, volume airnya bertambah, dan juga dia sama, lebih lentur dari kentang yang lainnya. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ini tuh terjadi karena peristiwa osmosis. Osmosis itu adalah berpindahnya pelarut dari konsentrasi yang rendah, disebut juga dengan hipotonis, ke konsentrasi yang lebih tinggi atau juga disebut dengan hipertonik. Nah, jadi pada kentang yang di gelas B ini tuh yang konsentrasi rendahnya itu adalah airnya dan yang konsentrasi tingginya adalah kentangnya. Jadi si air ini akan masuk ke dalam kentangnya, yang mana membuat kentang menjadi lebih tebal, lebih berisi, lebih besar, dan volumenya berkurang. Jadi tuh sel-sel kentangnya tuh akan turgid gitu ya. Jadi tekanan turgornya akan tinggi, membuat dia lebih keras. Nah, untuk yang di gelas C dan D ini yang dilarutin dengan larutan garam, yang konsentrasi lebih tingginya itu malah si air garamnya, yang kentang tuh rendah konsentrasinya. Jadi air dalam kentang ini akan keluar ke larutan garamnya. Jadi kentang ukurannya akan lebih kecil. Lihat, ukuran kentang akan lebih kecil dari yang ini, dan juga akan lebih lembek karena terjadi peristiwa plasmolisis, yang mana nanti tekanan turgor dalam kentang ini tuh akan rendah ya, jadi teksturnya lembek. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi proses osmosis pada kentang karena ada perbedaan konsentrasi larutan dengan kentangnya. Sekian percobaan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.